Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja kuliah hari ini untuk pertemuan minggu ketiga ya. Yang kita bahas adalah cash flow ya, cash flow diagram. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang interest ya, compound interest atau bunga berlipat ya, ada bunga sederhana, ada bunga berlipat ya. Kemudian apa itu pengertian laju bunga nominal, apa itu bunga efektif. Nah, sekarang kita membahas cash flow diagram. Jadi Anda untuk menganalisa ekonomi ya, menganalisa kelayakan sebuah proyek itu harus tahu cash flow diagram. Cash flow diagram itu adalah diagram yang menunjukkan keluar masuknya uang ya. Jadi ada dua parameter yang yang tercantum di cash flow diagram, yaitu besarnya keluar masuk uang. Yang kedua adalah periode atau waktu kapan masuknya uang, masuk kapan, uang keluar kapan, itu tercantum di situ. Kenapa kok pakai diagram? Supaya mudah ya. Supaya mudah. Kita dengan diagram itu kita mudah melihat kapan itu uang masuk, kapan itu uang keluar ya. Coba di di mute dulu ya suaranya biar enggak masuk suaranya. Nah, sebelum membahas tentang cash flow diagram, Anda harus paham dulu tentang istilah-istilah di dalam ekonomi teknik ya. Jadi ada beberapa istilah dan ada beberapa rumus yang harus Anda pahami ya. Yang pertama I ini adalah compound interest atau bunga berlipat ya. Bunganya berapa? Itu simbolnya I. Biasanya I menunjukkan laju bunga nominal ya, laju bunga nominal untuk compound interest, jadi bunga berlipat. Kalau tidak ada keterangannya berarti itu menunjukkan bunga berlipat atau compound interest. Kemudian P present value, nilai sekarang. Jadi karena uang itu memiliki nilai terhadap waktu ya, ada present, ada future, ini F future value. Jadi nilai sekarang, misalkan uang sekarang 1 juta, belum tentu 1 tahun lagi nilainya segitu ya. Kalau tidak percaya coba, yaitu dulu pernah saya kasih contoh, waktu saya kuliah dulu tahun 91, itu yang namanya saya kalau cari makan itu uang 300 rupiah sudah cukup, sudah dapat satu piring makan ya. Nah sekarang 10.000 ternyata satu piring ya. Jadi makanya ada present value, future value, ini F future value. A annual payment atau pembayaran tahunan, misalkan sebuah usaha atau pabrik ya atau industri itu pasti ada pengeluaran, ada pemasukan uang per tahun. Nah, itu namanya annual payment. Misalkan biaya operasional per tahunnya berapa? Nah, berapa uang hasil produksi? Nah, itu
juga ngitungnya pakai ini nanti, annual payment. N adalah jumlah tahun. G gradient series, annual yang tidak konstan. Kalau annual yang konstan namanya annual payment, tapi kalau tidak konstan, misalkan semakin naik, itu namanya gradient series. Gradient naik bisa gradient turun. SFF, sinking fund factor, penanaman sejumlah uang. CRF, capital recovery factor, pemasukan kembali modal. Ya, ini ada beberapa istilah yang Anda harus paham sebelum masuk ke materi itu tadi, apa namanya, cash flow diagram. Oke, selanjutnya selain beberapa istilah yang Anda harus paham, Anda harus juga paham rumus untuk menganalisa, ya. Bagaimana untuk menghitung future value, ya. Untuk menghitung future value, jadi rumusnya ini, ya. Tapi nanti ini hanya sekedar tahu aja, nggak perlu dihafal, ya. Nggak perlu dihafal, sekedar tahu, karena nanti ngitungnya tidak pakai rumus gini, ya. Tetapi pakai tabel nanti. Jadi untuk rumus future, ini misalkan kita nabung P, present value-nya nilai sekarang misalkan 1 juta. Berapa 5 tahun lagi, maka pakai rumus ini. Jadi 1 juta, 1 plus I, bunganya berapa? Nabungnya dikasih bunga berapa? Pakai ini bunga. N berapa tahun, gitu ya. Jadi future-nya nanti ketemu. Nilai future-nya ketemu. Nah, terus P, nilai present value. F, P, jadi ini kebalikannya ini ya. Kalau diketahui nilai future disuruh mencari P menggunakan ini rumusnya. Ini annuity untuk mencari sinking fund, penanaman sejumlah uang berapa yang harus dibayar tiap tahun supaya misalkan menghasilkan sekian, gitu ya. Jadi, nah ini capital recovery, pemasukan kembali modal. Misalkan modalnya sekian, berapa yang yang harus didapatkan tiap tahun dengan nilai suku bunga sekian, ya. Jadi minimal harus sekian supaya perusahaan tidak rugi, contohnya semacam itu. Nah, ini future value yang diketahui A ini. Untuk menghitung future value. Nah, ini untuk menghitung P yang diketahui A. Ya. Ini untuk menghitung A, annual, ya. Yang diketahui G, gradient ini, ya. Nah, ini ada beberapa rumus, tapi jangan khawatir, tidak perlu dihafal, ya, ini. Tidak perlu dihafal, ini sekedar tahu saja, ya. Jadi tidak perlu dihafal, sekedar tahu saja, karena nanti pengerjaannya pakai tabel, enggak pakai rumusnya. Kalau pakai rumus itu harus ngitung satu-satu, tapi kalau pakai tabel lebih gampang. Pakai tabel lebih gampang, cukup lihat tabel, tahu harganya, lalu diisikan, hitung itu. Gampang sekali pakai tabel. Oke, setelah Anda tadi sudah tahu beberapa istilah di dalam ekonomi teknik, kemudian beberapa rumus. Nah, ini
Untuk implementasinya ya ini seperti ini, dapat Anda implementasikan untuk ini ya, untuk perhitungan cash flow diagram. Jadi sebuah project biasanya ada cash flow diagramnya digambarkan seperti ini. Jadi uang keluar, ya, uang yang sudah dikeluarkan berapa. Ini yang atas ini uang yang sudah dikeluarkan. Kemudian supaya tidak rugi, akhir tahun setelah tahun kelima harus mendapatkan berapa, uang masuk harus berapa supaya tidak rugi. Harus dihitung, kelayakan sebuah proyek itu harus dihitung sebelum menganalisa ya, sebelum menghitung. Itu harus digambarkan ke cash flow diagram supaya mudah ya. Supaya mudah. Jadi di dalam cash flow diagram ada beberapa parameter. Yang pertama tahun ini. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima. Jadi ini awal tahun pertama. Kalau di sini akhir tahun pertama atau awal tahun kedua. Di sini awal tahun ketiga dan akhir tahun kedua. Tahun ini juga bisa berupa tahun Masehi, ya misalkan 2000, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, misalkan seperti itu. Bisa berupa real tahunnya atau tahun pertama, 2, 3, 4, 5, bisa juga. Kemudian ini uang keluar, ya. Misalkan sebuah perusahaan atau sebuah proyek perlu modal awal sekian, ya. Kemudian biaya operasionalnya sekian. Nah, ini ditandai dengan ini. Jadi panjangnya ini menunjukkan besarnya, mewakili besarnya, ya. Atau panjangnya sama, tidak apa-apa, yang penting ada nilainya, ya. Misalkan ini 100 juta, ini biaya operasionalnya per tahun misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, gitu ya. Selain ini uang keluar, ini uang masuk, ya. Misalkan perusahaan dengan uang modal sekian, biaya operasionalnya per tahun sekian, ini setelah 5 tahun harus menghasilkan sekian supaya tidak rugi, itu bisa dihitung nanti ya. Terus I, ini menunjukkan bunga kompon biasanya. Itu. Jadi secara sederhana sebuah permasalahan di ekonomi teknik itu kalau dikalimatkan panjang sekali, tapi kalau digambar cash flow diagramnya hanya sederhana seperti ini. Ya. Contoh kasus, nah ini contoh kasus sederhana. Dan bagaimana cara ngitungnya? Misalkan kita menyimpan uang 10.000, ya, 10.000 di bank, ya. Ini dengan bunga 8%. Kemudian suruh ngitung setelah 5 tahun berapa nilainya. Nah, cara ngitungnya sangat sederhana sekali, tidak pakai rumus. Pakai rumus juga bisa, tapi saya sarankan jangan pakai rumus, tapi pakai tabel seperti ini. Ya, pakai tabel. Jadi uang yang kita keluarkan kemudian dimasukkan bank, misalkan ya, untuk ditabung, kita nabung 10.000. Ini kan berarti yang atas ini kita keluarkan untuk ditabung. Berarti keluar dari kita ya. 10.000. Nah, setelah 5 tahun ya, tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 tahun itu
kita dapat berapa kalau bunganya 8%? Nah, ini bisa kita cari ini. Jadi bisa dihitung F future, nilai future, ini P ya, nilai present. Present itu nilai sekarang, nah ini future 5 tahun lagi berapa? Ini bisa dihitung dengan rumus ini, ya. Jadi yang ditanya F, ya, future, ya. Fungsi P, yang diketahui P ini, ya. P sebesar berapa? 10.000. Nilai presentnya 10.000. Jadi nulisnya seperti ini, 10.000, terus ini merupakan apa namanya, simbol pengali ya, pengali. Untuk dihitung F-nya, future-nya. Ini diketahui P, pengalinya berapa? Berarti nanti dicari di tabel, tapi di tabel yang apa namanya? Yang tabel yang khusus ini F fungsi P. Jadi yang dicari F, yang diketahui P sebesar 10.000. 8 ini menunjukkan I-nya, ya, bunganya 8%. 5 ini menunjukkan 5 tahun. Tahun itu 2, 3, 4, 5. Jadi Anda cari tabelnya ini, F fungsi P, bunga 8%, untuk 5 tahun. Diperoleh tabelnya di sini. Ya, nilainya ini tabelnya. Cara mencari tabelnya gimana? Anda lihat tabelnya di e-book ya, e-book yang bahasa Indonesia itu ada tabel, beberapa tabel faktor bunga ya. Di akhir sendiri ya, di akhir sendiri. Nanti ada beberapa tabel, Anda cari. Jadi faktor bunga pada bunga kompon 8%. Bunganya 8%, kemudian tadi kan yang dicari adalah F fungsi P ya. Jadi yang dicari F future fungsi P yang diketahui P ya. Atau yang dicari ini future value-nya, future value. Atau F fungsi P ini. Bunga 8%, tahun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya ini tabelnya. 1,469. Baru ini nilainya di tabel ketemu 1,469, lalu dikalikan dengan 10.000. Maka hasilnya ini 14.690. Jadi misalkan kita nabung 10.000 dengan bunga sekian, maka nilai F-nya, future-nya setelah 5 tahun, nilai ini dengan bunga ini per tahun, maka nilainya nanti Anda ngambil uangnya, Pak, nilainya sekian, 14.690. Itu ya cara menghitung. Contohnya seperti itu. Jadi penggunaan cash flow diagram dari permasalahan ini ya, Pak, berupa kalimat harus Anda rubah ke dalam cash flow diagram supaya Anda mudah memahami. Kemudian Anda rubah lagi ke dalam bentuk rumus seperti ini. Yang ditanya F, maka Anda cari tabel F fungsi P yang diketahui P. P-nya sebesar 10.000. Nah, ini Anda cari tabel F fungsi P dengan bunga 8%. Ini waktunya 5 tahun. Nanti akan ketemu, tinggal ngalikan. Ini ya. Oke, saya lanjut. Oke, dari sini contoh 1 bisa dipahami? Halo, bisa dipahami dari contoh 1? Bisa. Bisa sekali, Pak. Bisa ya? Oke, saya teruskan contoh 2. Nah, sebaliknya ya.
Sebaliknya misalkan supaya kita setelah 5 tahun mendapatkan ini, ya, mendapatkan ini, kita nabung berapa setelah 5 tahun agar mendapatkan nilai sekian. Misalkan bunga bank dipatok ini 8%. Ya. Maka bisa ditulis cash flow diagramnya seperti ini yang ditanya P. Ya. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Supaya mendapatkan ini P-nya berapa, maka bisa dihitung yang ditanya P, sehingga kita menggunakan tabel yang ditanya P fungsi F, yang diketahui F, bujanya besar berapa? Sekian. Ya. Bunganya berapa? 8. Ya. Terus berapa tahun? 5 tahun. Maka ini dicari tabelnya. Jadi fujana nilai ini yang diketahui, yang ditanya P, maka dicari di tabel. Anda cari tabel di e-book ya tabelnya ya. Di e-book itu ada tabel di belakang sendiri kan. Belakang sendiri ada tabel, nanti dilihat di e-book. E-book yang bahasa Indonesia itu ada tabel bunga ya. Nanti dicari akan ketemu seperti ini. Anda cari untuk yang ditanyakan present value ya, ini PV ini present value. Di situ kan ditulis ya, yang diketahui F, ya, yang ditanya P fungsi F. Jadi yang ditanya P, yang diketahui F, jadi namanya P fungsi F. Bunganya berapa? 8% ini. Bunga 8%. Anda di e-book itu ada bunganya 5%, 6%, jadi Anda cari yang 8% sesuai dengan soal ya. Sesuai dengan soal 8%. Kemudian tahunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketemu ini. Jadi Anda cari P fungsi F tahun kelima dengan bunga sekian. Ketemu 0, 0, kalau tabel ini titik ini bukan ribuan ya, koma ya, koma. Tapi kalau di soal misalkan ini uang, kalau uang titik itu ribuan, tapi kalau tabel titik berarti koma ini. Jadi dengan tabel P fungsi F ini dengan bunga 8 untuk tahun kelima didapatkan nilai sekian 0,6806. Kemudian ini dikalikan dengan ini langsung dapat P-nya. Jadi yang harus ditabung supaya mendapatkan ini adalah 10. Itu contoh kedua. Gimana dari contoh kedua bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut. Kalau bisa saya lanjut. Contoh 3. Ya. Contoh 3. Ini contoh 3. Ini yang ditanya P ya. Berapa yang harus ditabung agar tahun keempat dan kelima kita bisa mendapatkan ini ya, mengambil uang dari hasil tabungan sebesar ini tahun keempat 10.000 dan akhir tahun kelima adalah 10.000. Berarti ini masing-masing digeser ke sini ya. Untuk menggeser ke sini yang tahun ke 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tahun kelima ini, tahun kelima, ini tahun ke-6. Ya. Masing-masing digeser ke present ya. Nah, untuk menggeser ke sini, yang ini adalah dengan yang ditanya P kan, P fungsi F, yang diketahui F-nya 10.000, ini ya, F-nya 10.000. Bunganya 10%, kalau ini bunganya 10% ya. 10%, terus tahunnya kelima, ini kan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tahun kelima, akhir tahun kelima. Berarti ini 5. Dilihat tabelnya ini,
terus ini nilainya apa pengalinya dikalikan dengan ini, ditambah ini juga digeser ke sini, ya, geser ke sini dengan atau dipresentkan, ini kan nilai future, ini dipresentkan ke sini. Bedanya dengan ini adalah cuman bunganya kan sama 10 ya. Tabelnya cari yang P fungsi F, jadi dicari present value-nya yang diketahui F-nya future. Bedanya dengan ini ya, cuman tahunnya, kalau ini tahun ke-5, ini tahun ke-6. Jadi pengalinya ketemu ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini ditambah. Jadi yang ditabung adalah total sekian 11.854. Maka nanti Anda kalau nabung sekian, bunganya sekian, Anda bisa mendapatkan tahun ke-5 10.000, tahun ke-6 10.000. Jadi kalau ininya banyak, ya pengerjaannya satu-satu, ini digeser ke sini, dipresentkan, kemudian ini dipresentkan, dijumlahkan. Caranya seperti itu satu-satu. Oke, dari sini paham kira-kira? Halo, yang contoh 3? Paham, Pak. Paham, Pak. Nggih, ampun, Pak. Ya, kalau sudah paham, saya teruskan ya. Oke, dari contoh-contoh ini contoh sederhana ya, bagaimana penggunaan dari cash flow diagram, kemudian bagaimana kita menghitung nilai present kalau diketahui future, atau sebaliknya, menghitung future kalau diketahui present adalah seperti ini dengan menggunakan tabel. Tabel sekali lagi ada di e-book bagian akhir ya, e-book bagian akhir, e-book bahasa Indonesia yang bagian akhir, di referensi kalau di Google Classroom saya taruh di referensi, di situ ada 2 e-book, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia itu tabel di halaman akhir itu ada tabelnya, Anda cari tabel yang seperti ini ya. Di sini ada untuk mencari future value, present value. Nah, kalau ini nanti disesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya yang dicari future value pakai ini tabelnya. Kalau present value pakai ini ya. Ini untuk minggu yang akan datang saya terangkan ini. Sekarang yang ini dulu ya. Present, kemudian future ya gitu. Oke, selanjutnya tugas 3 adalah ada 3 soal, 1, 2, 3 seperti ini. Yang pertama adalah mencari future bila kita menabung tahun pertama 10.000, tahun kedua 10.000 dengan I 8%, itu F-nya dapat berapa sih? Silakan Anda hitung. Berarti ini difucekan satu-satu ya, ini fucekan ke sini berapa, kemudian ini fucekan ini berapa, kemudian dijumlah. Kemudian soal kedua sama, ini 10.000, nabung kedua 10.000, jika diambil tahun pertama, tahun keempat ya, 1, 2, 3, 4, tahun keempat 10.000, berapa sisanya di sini? Silakan berarti ini digeser ke sini, dijumlahkan, kemudian dikurangi ini, nanti sisanya ini difucekan lagi, ini setahun ya, nanti sisanya itu. Terus tahun ketiga, kalau kita nabung sekian atau uang muka sekian misalnya, berapa tahun kedua harus dibayar jika ini setelah 1, 2, 3, 4, tahun keempat dan tahun kelima kita mendapatkan 10.000, tahun kelima juga mendapatkan 10.000. Ini P-nya berapa? Silakan Anda hitung untuk tugas 3, nanti saya buatkan untuk upload di Google Classroom ya.
Nah, ini tugas 3-nya untuk apa? Biar Anda mahir menghitung ya dari pertemuan 3 ini. Oke, itu dulu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak ada?